Matt melihat ke restoran di depannya dan mendengarkan kebisingan di luar, dan agak bingung untuk sementara waktu. Aku pasti melupakan sesuatu. Dengan mengatakan itu, Matt mengetuk kepalanya dengan santai, dan energi spiritual mengalir melalui inti senjata Matt, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Ini adalah kekuatan senjata tempat tangan Qin Yi Chen, yang dapat disesuaikan dengan berbagai situasi. Bagi Qin Yi Chen, kemampuan mengatasi jauh lebih besar daripada kekuatan bersahaja. Mampu menghadapinya berarti mampu memecahkannya. Senjata itu sendiri memiliki batas atas, yaitu mineral yang dipilih untuk senjata itu. Hal-hal ini memiliki batas, yang berarti bahwa kekuatan tubuh Matt memiliki batas atas. Kecuali Qin Yi Chen dapat mengutak-atik mineral yang bahkan Zeus tidak bisa pecahkan. Jika tidak, batas atas senjata akan berhenti di situ. Saya tidak tahu apakah itu panduan dari suatu tempat, atau karena konsepnya sendiri. Senjata yang dirancang oleh Qin Yi Chen sangat cocok untuk situasi saat ini. Premis untuk mengetahui bahwa dia memiliki persepsi yang salah tentang kekuatan utama tingkat dewa. Selanjutnya, desain senjata Matt menjadi cara Qin Yi Chen untuk mengetahui kembali kekuatan Lord God. Mengandalkan titik inti Qin Yi Chen dalam desain senjata, Matt menemukan ingatannya yang hilang dari memori cadangan lain. Dan awal dari semua ini adalah saat Rit Vero menikam pedang itu. Siapa yang berani membuat masalah di kota pedang bacaku? Mendengar raungan di luar, Matt hanya mengangkat sudut mulutnya sedikit. Dengan sedikit pemikiran, Anda benar-benar ingin menangkap diri sendiri? Bukankah ini lelucon? Tubuh Matt perlahan menghilang, dan saat asap terakhir menghilang, tidak ada orang lain di ruangan itu. Ledakan. Saat pintu masuk restoran ditendang terbuka dengan paksa, satu orang tiba-tiba masuk ke ruangan, diikuti oleh beberapa pria kuat di belakangnya. Begitu orang memasuki restoran, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya telah mengembun di restoran, dan ujung tajam Senleng memblokir segala sesuatu di sekitarnya, tidak memberi lawan kemungkinan untuk melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa Matt melepaskan diri dari cara Rit Vero begitu cepat sehingga ada celah singkat dalam proses penangkapan yang awalnya mulus. Mansion tuan kota di kota Yuejian tidak sebesar kota-kota lain, melainkan ramai di halaman sempit, dan tidak ada banyak pelayan. Di tempat yang tampak seperti halaman biasa, Rit Vero duduk di meja yang sangat tidak mencolok, mengambil salinan gulungan perkamen di atas meja, meliriknya, lalu membuangnya ke samping. Apakah orang itu sudah ditangkap? Sepertinya dia sedang berbicara ke udara. Jika manusia biasa melihat pemandangan ini, dia mungkin berpikir ada yang salah dengan pikiran Rit Vero. Setelah sekitar 2 napas waktu, sebuah tanggapan datang. Tuan, kami datang selangkah terlambat dan membiarkannya melarikan diri. Rit Vero tidak terkejut dengan hasil ini, hanya mengangguk. Oke, kemasi dan kembalilah. Bagaimanapun juga, aku tidak ingin kamu menangkapnya kembali. Rit Vero dengan santai melemparkan perkamen itu ke atas meja, lalu menghela napas. Matanya beralih dari meja ke langit, dan dia menarik napas dalam-dalam. Asal-usul orang-orang ini tidak diketahui. Akan sangat bagus jika mereka adalah pembuat onar. Bagaimanapun, kekuatan mereka sudah cukup, dan akan ada banyak hal yang dapat mereka lakukan saat itu. Saya harap mereka tidak mengecewakan saya. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Rit Vero tiba-tiba mengangguk. Dengan cara ini, Zongjun, biarkan seseorang menyebarkan berita di kota, dan katakan bahwa siapapun yang berani berpikir berbeda tentang upacara pembacaan pedang di kota Jianyue akan dieksekusi di tempat. Mengikuti perintah Rit Vero, mansion tuan kota yang tidak mencolok tiba-tiba menjadi sibuk kembali. Ketika berita itu sampai ke telinga Qin Yi Chen, 1 malam telah berlalu, dan hanya setelah Matt dan Li Yun mengumpulkan semua informasi, mereka mengetahui 1 atau 2 hal. Tuan Light, saya tidak tahu apa yang salah dengan upacara pembacaan pedang ini. Apakah kita ingin berpartisipasi? Matt mengambil inisiatif untuk menyarankan, sebenarnya, karena dia ingin bangkit kembali. Karena di masa lalu, dia diam-diam dibekap oleh Rit Vero. Bagaimana mungkin Matt membiarkan hal yang tidak tahu malu seperti itu diabaikan? Sekarang sepertinya dia memohon pada Qin Yi Chen untuk hidupnya. Faktanya, Matt ingin kembali ke tempat kejadian dan mendidik Rit Vero ini dengan keras. Jika bukan karena perintah penguasa cahaya untuk menanyakan informasi tersebut, temperamen Matt sendiri akan menghancurkan wajah Rit Vero dengan kepalan tangan. Berani berpura-pura di depanku? Siapa yang memberimu nyali? Qin Yi Chen pura-pura tidak tahu tentang masalah ini, dan dengan santai mengatakan sesuatu. Pergi. Qin Yi Chen sendiri tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Satu-satunya hal yang dia minati adalah keabadian di mulut orang-orang kota Yuejian. Jelas, dari informasi yang didapat Matt dan yang lainnya, mereka bisa yakin akan keberadaan yang disebut dewa-dewa ini. Jika mereka dapat ditaklukkan atau dimusnahkan semua, manusia di bawah ini, di bawah infeksi kelompok misionaris Sai Lao, pasti akan bergabung dengan kuil penguasa cahaya dan melayani diri mereka sendiri. Selain masalah ini, alasan mengapa Qin Yi Chen tidak mengambil tindakan adalah karena dia tidak tertarik, dan alasan lainnya adalah Athena. Qin Yi Chen sekarang yakin bahwa Athena hanya dapat melihat beberapa adegan,
dan tidak dapat menebak pemikiran mendalam dari orang-orang ini. Artinya, Athena hanya dapat melihat hal-hal yang dangkal. Diperkirakan inilah alasan mengapa Athena meninggalkan Dewi Valkyrie. Setelah melihat semua yang terjadi di permukaan, adalah mungkin untuk berspekulasi tentang pikiran batin orang-orang ini, sehingga dia dapat mengontrol masa depan dengan lebih baik. Namun sejauh ini, Qin Yichan hanya bisa memastikan hal ini, dan dia membutuhkan lebih banyak hal untuk menyimpulkan keterbatasan kemampuan Athena. Setelah mengetuk kepalanya, Qin Yichan mentransmisikan suaranya ke Athena melalui media di tangannya. Datang dan tebak apa yang saya lakukan di sini. Di aula, Athena sepertinya sudah menduganya sejak lama, dan dia duduk tegak sesaat sebelum pertanyaan Qin Yichan datang. Apa yang kamu lakukan? Di antara adegan yang tak terhitung jumlahnya yang Athena temui, sekarang adalah awal dari perjuangan Qin Yichan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Jika Anda dapat menggunakan jawaban ini untuk memblokir semua pikiran Qin Yichan, itu berarti, seburuk apapun itu, tindakan Qin Yichan akan berhati-hati di masa depan. Tetapi sebaliknya, jika responsnya gagal, itu berarti Qin Yichan akan dengan cepat keluar dari kendalinya dengan kecepatan yang tidak pernah dia hitung. Hal itu begitu dikandung dalam hati Athena sehingga tidak ada kemungkinan lain. Selain dua jawaban ini, Athena juga dapat memilih untuk tetap diam, atau berbicara tentang dia, untuk sementara menekan semuanya, dan menunggu sampai hal-hal yang dia bisa kendalikan sebelum membuka mulutnya untuk merespons. Ini adalah cara yang sangat aman untuk melakukannya, tetapi sejak Qin Yichan bertanya, tanggapan ini telah dihapus dari pikiran Athena. Karena dia tahu bahwa ini adalah provokasi Qin Yichan. Tantang otoritasnya, tantang dominasinya.